Great, mengikuti Kristus bukan hanya mengekor. Following Christ is not just following, ya. Alright, great. Banyak orang yang ingin dan maunya hidupnya selalu baik, tanpa masalah, tanpa problem, tanpa tantangan, tanpa penderitaan, ya enggak? Nah, izinkanlah hari ini saya bertanya, how can gold be pure if it never passes through fire? Bagaimana emas itu bisa murni kalau tidak pernah melewati api? Wow, keren ya. Wow. Oke, alright, teman-teman, hidup ini bukan hanya saat jangan soal menemui atau menerima yang enak, justru proses yang pahit, air mata, bahkan luka, ya. Itulah yang harus kita bisa menjadi jalan Tuhan untuk membentuk kita supaya bisa menjadi lebih kuat. Alright, great. Welcome to Andre Sabet channel, my quality time with Jesus, ya. Alright. Great, remember this. Your pain today is your strength tomorrow. Ya, rasa sakitmu hari ini bisa menjadi kekuatanmu besok. Ya, firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Ya, yang pintar mencatat ya. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, ya. Teman-teman, dunia sering menipu kita ya dengan mengatakan hidup yang diberkati itu bebas masalah. Ya enggak? Padahal Alkitab jelas-jelas mengajarkan kita justru di tengah masalah iman kita diuji dan dimurnikan. Wow, in every test there is a testimony. In every mess there is a message. Di setiap ujian ada kesaksian. Di setiap kekacauan ada pesan. Alright, contoh kehidupan sehari-hari ya. Saya bikin contoh ya. Coba lihat kehidupan sehari-hari. Seorang petani tidak bisa berharap panen tanpa melalui musim hujan, musim panas, bahkan serangan hama. Loh, kok bisa? Nah, ini dia. Sama, seorang atlet tidak bisa menang tanpa rasa sakit dari latihan keras. Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan tidak bisa jadi kuat kalau tidak pernah ditempa. Saya ingat satu cerita sederhana ya. Ada seorang pria mengeluh pada Tuhan. Tuhan, hidup saya penuh beban, berat sekali Tuhan. Tuhan menjawab, kalau begitu letakkan salibmu yang kau pikul ini ya. Letakkan salibmu yang kau pikul di ruangan ini ya, di ruangan ini. Dan pilih ya, Anda boleh pilih salib yang lain yang ada di situ. Nah, pria itu masuk ke ruangan dan melihat, banyak sekali salib loh. Ada yang besar, ada yang kelihatannya berat sekali. Dan akhirnya apa? Orang itu memilih salib yang paling kecil. Paling kecil. Tuhan berkata, ya, itu sebenarnya salibmu yang tadi itu. Artinya salib yang dia pikul tadi itu sebenarnya yang tadi, yang orang tadi pikul. Hanya pikiranmu saja yang melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ya, Tuhan tidak pernah membiarkan kita menanggung di luar kemampuan kita ya. 1 Korintus 10 ayat 13 ya. Mari kita ingat kisah Ayub ya. Pernah bacakan di Alkitab kisah Ayub? Dia kehilangan harta, anak-anak, bahkan kesehatannya. Wah, parah bahkan. Namun akhirnya Tuhan memulihkan dia 2 kali lipat dari apa yang hilang. Juga Rasul Paulus berkata dalam
Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi bukan hanya berkat yang menyenangkan, tapi juga masalah yang menyakitkan bisa dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Don't waste your pain, let it shape you, not break you. Ya, jangan sia-siakan rasa sakitmu, biarkan itu membentukmu, bukan menghancurkanmu. Teman-teman, jangan hanya ingin menerima yang manis dari Tuhan, tapi kita harus belajar menerima yang pahit. Karena justru itu, dengar baik-baik, justru itu yang membuat kita tahan uji. Ya, sweet moments build memories, but bitter moments build character. Momen yang manis membangun kedangan, tapi momen yang pahit membangun karakter. Ya, mari kita berkomitmen apapun yang terjadi di hidup kita tetap setia sampai akhir ya. Bukan hanya saat diberkati, tapi juga saat diuji. Right? Nah, amin. Tuhan Yesus, kami belajar hari ini bahwa hidup ini bukan hanya tentang menerima yang baik dan enak, tapi juga melalui proses yang menyakitkan. Ajari kami Tuhan untuk melihat setiap ujian sebagai kesempatan Engkau membentuk kami. Berikan kami hati yang setia, iman yang teguh, dan karakter yang tahan uji. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Alright teman-teman, kalau renungan ini menegur dan memberkati Anda, jangan berhenti di sini ya. Bagikan ke keluarga, sahabat, komunitas-komunitas rohani Anda. Mari kita sama-sama menjadi murid-murid Kristus dan setia sampai akhir. Dan bukan hanya mengekor atau menjadi pengikut saja. Alright, dengar baik-baik. Jangan biarkan kebenaran hanya berhenti di telinga Anda saja. Beritakan, sampaikan, kalau perlu teriakkan. Karena saat ini dunia sedang haus akan terang Tuhan. Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Maka jadilah kita semua suara yang berseru-seru di padang gurun zaman now, bukan karena kita hebat, bukan, tapi karena jiwa-jiwa terlalu berharga untuk dibiarkan binasa. Save the lost at any cost, selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memberitakan kebenaran firman Tuhan, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Tetap semangat, keep on fire, keep on moving. Tuhan Yesus memberkati. Amin.